طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami hormati, kami muliakan Ketua Ta'mir Masjid Izzatul Islam, para imam, tokoh masyarakat. Semoga kita semua yang selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran kita di majlis ilmu, majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah kepada Allah, di malam hari ini kita sama-sama diberikan taufik oleh Allah. Di antara ratusan ribuan masyarakat di sekitar masjid ini, kita terpilih oleh Allah untuk datang ke masjid, hadir di majlis ilmu setelah salat Isya berjamaah. Alhamdulillah. Ini sebuah nikmat besar bagi kita. Karena kehadiran kita itu bukan kebetulan, tetapi ini taufik dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Majlis ini sebenarnya taman surga, bukan majlis biasa. Majlis taman surga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh sahabat, "Qal idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melihat taman surga, melewati taman surga, silakan mampir, masuk ke taman surga. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, maksudnya apa taman surga?" Kenapa sahabat bertanya? Karena ketika kita mendengar surga, langsung kita ingat akhirat nanti. Surga di sana. Tapi kata Rasulullah, di dunia ini. Berarti ketika kalian melihat taman surga di dunia, ayo masuk ke taman surga. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, maksudnya apa taman surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, taman surga adalah majalisul ilmi, majlis ilmi. Majlis yang di dalamnya qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti alhamdulillah kita sama-sama di malam ini diizinkan oleh Allah masuk taman surga di dunia. Semoga yang masuk taman surga di dunia masuk lagi taman surga di akhirat nanti. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam safari ini boleh digeser ya. Ini kayak promo ini. Kalau promo saya bawa mantu sekali, yang mantu chef ini dari luar. Biar tenang, lihat ke chef bukan ke air ya. Satu hal saja yang selalu kita mengajak seluruh jamaah yang ingin menjadi mulia di sisi Allah dan ingin menjadi bahagia dunia akhirat, selalu dekat sama Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah nikmat besar bagi kita semua, Allah menurunkan Al-Quran. Banyak fadilah, banyak nikmat, banyak keutamaan di dalamnya. Bukan hanya pahala kebaikan, hasanat yang kita dapat ketika baca Al-Quran, melainkan Al-Quran membantu, menolong kita di dunia dan akhirat. Mari kita sama-sama belajar beberapa keutamaan dari Al-Quran. Beruntung orang yang baca Al-Quran. Kalau boleh di majlis ini, saya sampaikan 3 saja. Karena kalau sampaikan keutamaan dan fadilah Al-Quran, waktunya tidak cukup. Bisa sampai subuh. Azan subuh
belum selesai keutamaan dan fadilah. Kecuali kalau jamaah siap, kita lanjut insyaallah. Siap? Siap. Insyaallah. Oh siap ya? Sampai subuh? Insyaallah. Yakin? Insyaallah. Ketua masjid mana? Ada kunci pintu biar dikunci. Jangan sampai lanjut 1 jam lagi, bubar saya duduk sendiri di sini. Yang pertama, pahala kebaikan yang kita dapat ketika membaca Al-Quran. Tidak ada kitab di dunia bisa kita mendapatkan pahala kebaikan sebesar Al-Quran. Walaupun kitab yang bermanfaat, walaupun buku agama, hadis, fikih, tidak mungkin mendapatkan pahala sebesar Al-Quran. 1 huruf saja dari Al-Quran mendapatkan 10 hasanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca 1 huruf saja dari kitab Allah Al-Quran, falahu bihi hasanah, mendapatkan 1 hasanah. Wal hasanah bi 10 amsalha. 1 hasanah 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harf. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aku tidak berkata alif lam mim 1 huruf, walakin alifun harf. Alif 1 huruf, wa lamun harf, lam 1 huruf, wa mimun harf, mim 1 huruf. Bayangkan, Nabi SAW menjelaskan secara detail. Berarti kalau baca alif lam mim, berapa hasanat dia dapat? 30. Bukan 30. Dalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Berapa hasanat? Banyak. 1 halaman berapa hasanat? 2 halaman berapa hasanat? 1 juz berapa hasanat? Karena itu rugi orang yang tidak membaca Al-Quran. Rugi orang yang lewat 1 hari belum sempat membaca Al-Quran walaupun sedikit. Berapa banyak, coba lihat berhari-hari berapa banyak kerugian kita. Bayangkan kalau di antara kita punya pengusaha dia rugi misal 100 juta, 10 juta atau lebih. Gak mungkin dia tenang hatinya, betul gak? Gak mungkin dia tenang sedih. Gak mungkin tenang hatinya, pikirannya, karena rugi. Berapa besar kerugian kita setiap hari karena tidak mendapatkan hasanah ribuan maupun ratusan ribu. Coba lihat kalau ada yang nawarin kita, misal dari Masjid Izzatul Islam ini, dari Pak Ketua, ada pengumuman baru khusus untuk seluruh jamaah Masjid Izzatul Islam. Bapak Ibu, saudara-saudariku, insyaallah mulai hari ini yang baca Al-Quran setiap huruf dapat 10.000 rupiah. Bukan 10 hasanat, 10 hasanat dari Allah, tapi dari Pak Ketua dikasih 10.000. Atau misal 1 juz 1 juta. 1 juz 1 juta. Berarti 30 juz berapa? 30 juta. Kira-kira bisa khatam 30 juz dalam 1 hari kan? Bisa kan? Biar dapat berapa? 30 juta. Insyaallah saya khatam 2 kali. Biar dapat 60. Bayangkan kamu 30 juta per hari. Berarti 1 bulan berapa hari ya? 30 hari ya. 30 kali 30 jadi 900 juta. Oh, jadi kaya ini. Pasti tidak semuanya sibuk dengan Al-Quran, betul tidak? Betul. Semuanya waktu kita dari pagi, siang, sore, malam hanya membaca Al-Quran saja. Tidak ada aktivitas lain. Kenapa? Kalau lagi ujung nanti ketika saat saya khatam Al-Quran 30 juz, saya mendapatkan 30 juta. Oh, kalau saya dapat 30 juta, oh luar biasa. Saya tahu nilai 30 juta itu apa. Tapi misal kalau 30 juta hasanah, gimana ya? Apakah kita semangat atau tidak? 1 hasanat saja, wallahi 1 hasanat
lebih besar dari ratusan juta. Satu hasanat lebih besar dari dunia. Ikhwah akhwat, akan datang nanti suatu saat di yaumul qiyamah kita mencari satu hasanat tidak dapat. Satu hasanat, 5 hasanat, 10 hasanat minta tolong. Bayangkan di yaumul qiyamah nanti ketika bertemu ayah, ibu, istri, anak, teman, saudara di yaumul qiyamah minta tolong, bantu saya satu hasanat, saya butuh satu agar saya selamat. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang kasih sama sekali. Allah menjelaskan, bayangkan Bapak Ibu, itu wallahi terjadi nanti di yaumul qiyamah. Allah menjelaskan di surat Abasa, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ta'ala, fa idza ja'atis saffah, jika tiba yaumus saffah, yaumul qiyamah, yaumul qari'ah, yaumul tammah, apa yang terjadi ya Allah? Allah berfirman, qal yauma yafirrul mar'u min akhihi, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Saat itu saudara lari dari saudaranya. Saudara kandung di dunia saling membantu, saling mendukung, saling mendoakan. Di sana lari dari saudara karena tidak bisa bantu. Bukan hanya dari saudara kandungnya, wa ummihi wa abihi, dari ibunya dan dari ayahnya sendiri. Dari ibunya sendiri dan dari ayahnya sendiri lari, tidak bisa bantu. Kalau ibu bertemu anaknya di yaumul qiyamah, minta tolong bantulah saya, minta 10 hasanat saja agar selamat, tidak ada yang bisa bantu, tidak ada yang kasih, walaupun 1 hasanat, apalagi 10 atau 100 hasanat. Tidak ada yang peduli sama kita sama sekali, lari jauh. Kita lari dari ayah, dari ibu. Kalau di dunia minta apa saja dari ayah dan ibu, pasti mereka kasih. Karena kehidupan orang tua sebenarnya untuk anaknya, bukan untuk diri sendiri. Tetapi di sana tidak bisa sama sekali. Wa sahibatihi wa banihi, wa sahibatihi, istrinya, wa banihi, anak-anaknya, yaumul qiyamah semuanya lari. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang punya urusan sendiri. Yang penting saya selamat. Yang penting saya selamat, bukan ayah, bukan ibu, bukan istri, bukan anak, bukan siapa saja. Yang penting saya selamat, itu saja. Satu hasanat tidak dapat bisa. Tetapi ketika masih di dunia, santai di rumah, 5 menit saja membaca beberapa halaman dari Al-Quran dapat ratusan hasanat. Pagi hari setelah selesai salat subuh, diam sebentar di masjid, baca walaupun beberapa halaman, belum bisa 1 juz, belum bisa 1 jam, 2 halaman, 3 halaman saja. Mulai pagi hari dengan Al-Quran agar Allah memberkahi kehidupan kita. 2-3 halaman, 5 menit, 10 menit, Allah memberkahi kehidupan kita di dunia, apalagi di akhirat. Sedikit saja kita bersama Al-Quran, sedikit kasih Al-Quran, waktu, tenaga, pikiran, harta kita, pasti Al-Quran membalas lebih besar dari apa yang kita kasih. Walaupun sedikit dari 24 jam, sedikit 1 jam atau setengah jam, yang penting setiap hari luangkan waktu, yakin Al-Quran nanti akan datang yaumul qiyamah membantu kita. Bayangkan berapa hasanat yang kita dapat. Karena itu, yang pertama, hasanat kebaikan dari Al-Quran. Tolong jangan tinggalkan Al-Quran. Belum hafal, belum mengerti maknanya, belum faham, belum lancar bacaannya, apa baca, tetap mendapatkan setiap huruf 10 hasanat. Kalau kita mau hitung 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, atau 1 juz, tidak bisa kita hitung, betul tidak? Tapi yakin malaikat sudah catat hidupnya. Nanti di yaumul qiyamah mendapatkan.
Karena itu jangan tinggalkan Al-Quran. Siap insyaAllah? Siap? Siap. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bayangkan, hanya belajar Al-Quran saja belum tentu dia lancar. Belajar Al-Quran saja belum tentu dia hafal. Hanya tapi belajar kalamullah dia menjadi orang yang terbaik. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, karena itu ada seorang salafus salih namanya Abi Abdurrahman As-Sulami, seorang tabi'in. Beliau belajar Al-Quran bersama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau tamat Al-Quran, beliau duduk di masjid selama 30 tahun. Berapa tahun? 30. Bayangkan, hanya mengajarkan Al-Quran setiap hari, rutin, rajin, setiap hari mengajarkan Al-Quran saja. Suatu hari datang seorang murid bertanya, "Ya Imam, ma alladhi sabbarak?" Apa yang membuat imam bisa sabar istiqamah 30 tahun? Apa yang membuat imam bisa sabar istiqamah? Yang memotivasi imam apa? Murid minta nasihat dari guru. Bikin istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan istiqamah mengajarkan Al-Quran. Di antara kita istiqamah salat belum bisa. Salat saja yang 5 waktu belum bisa menjaga. Wala hawla wala quwwata illa billah. Bayangkan Al-Quran, dia mengajarkan Al-Quran istiqamah 30 tahun. Kata beliau apa? Hadithun wahid. Satu hadis saja. Kalau hadithun wahid, satu hadis yang mendorong, yang memotivasi saya, hadithun wahid pernah saya dengar dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu Allah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik di antara kalian yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Itu saja. Satu hadis. Bayangkan, dia bukan hanya hafal hadisnya, tetapi dia memahami dan mentadabburi maknanya. Saya menjadi orang yang terbaik. Di riwayat yang lain, hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Inna min afdalikum." Sesungguhnya orang yang paling afdal di antara kalian. Bayangkan, yang paling afdal di daerah Wajuz ini siapa kira-kira? Menurut Rasulullah, yang belajar dan mengajarkan. Walaupun belum hafal, karena dia dekat sama Al-Quran, dia menjadi orang yang terbaik. Karena kitab Allah yang terbaik adalah Al-Quran. Siapa saja yang dekat, pasti dia menjadi orang baik. Bukan hanya di sisi manusia saja, melainkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saya mengajak seluruh masyarakat selalu mempelajari Al-Quran. Jangan sampai khususan suratul Fatihah. Jangan sampai seumur hidup belum pernah kita sentuh bacaan Al-Fatihah, belum pernah ikut halaqah Al-Quran, belum pernah kita ikut misal majlis ta'lim Al-Quran. Sekali saja kapan ketemu ustaz atau imam atau adik atau anak kita yang belajar di halaqah, tolong dengarin bacaan saya. Jangan sampai bacaan kita salah. Karena Al-Fatihah itu rukun dalam salat. Kata ulama, kalau rukun salah, berarti salatnya salah. Salah satu rukun di dalam salat berarti bisa jadi salat kita salah. Saya sekali setiap hari kita salat, berapa kali? Baca Al-Fatihah berapa kali setiap hari? 17 kali. Itu paling minimal. Apalagi sunnah qabliyah, ba'diyah, muhaqqiyah, mulid dan lainnya, berarti bisa 20 sampai 30 kali. Saya sekali setiap hari membaca, tapi masih bacanya keliru. Tidak perlu masuk madrasah atau universitas beberapa tahun baru kita perbaiki bacaan kita. Sebentar saja ketemu ustaz, ini kewajiban. Bukan, yang baca Al-Quran benar itu cuma ustaz atau imam atau guru itu saja. Kalau yang lain tidak apa-apa, dimaafkan. Bukan.
Wajib bagi setiap orang muslim membaca Al-Quran dengan cara sah, khususnya Al-Fatihah, karena rukun dalam salat. Di dalam waktu ini, kadang-kadang saya duduk saja, kadang-kadang saya mengajak jamaah untuk sama-sama belajar surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena paling minimal di majelis itu, paling minimal, walaupun seharusnya sering dia berkali-kali, seminggu sekali, 2 kali lah. Ya, paling minimal di satu majelis, paling minimal kita tahu kesalahan yang mana. Berarti kita tahu bacaan yang salah mana, yang benar mana. Biar nanti kita bisa perbaiki. Kalau jamaah Masjid Izzatul Islam berkenan, kita di waktu ini belajar Al-Fatihah sama-sama. Mau tak? Mau. Alhamdulillah. Saya senang sekali. Pernah saya isi tabligh akbar dulu sebelum Nabi. Saya dari dulu sejak ketika ada kesempatan saya ajak jamaah untuk mempelajari Al-Fatihah. Tapi kadang-kadang saya lupa atau tidak ada waktu untuk menyampaikan belajar surat Al-Fatihah. Pernah saya isi tabligh akbar di lapangan. Ustaz, jemaahnya 2.000 atau 3.000 lebih. Ceramah saja saya isi tausiah. Saya tidak berpikir bahwa ini saya apalagi karena bukan masjid di lapangan. Jemaahnya besar, udah ceramah aja sampai selesai. Setelah selesai, panitia diberikan kesempatan bagi jemaah siapa yang mau tanya. Terus akhirnya datang langsung satu orang kencang, saya mau tanya yang pertama. Dia maju, kata beliau apa? Syekh, saya tidak ada pertanyaan dulu. Saya datang dari jauh ketika saya dengar Syekh Muhammad Jabir di sini. Saya datang dari tempat ini, rumah saya bukan di sini, 2 jam dari sini. Saya datang untuk satu hal saja. Saya ingin belajar Al-Fatihah. Karena saya tahu saya dengar dari teman, Syekh suka mengajar Al-Fatihah di majelis. Tapi sampai salah saya, Syekh tidak sampai. Boleh tidak ajarkan kami Al-Fatihah? Oh, Masya Allah. Saya senang sekali. Setelah itu saya mengajak jemaah belajar Al-Fatihah sama-sama. Luar biasa. Tidak ada ilmu lebih indah, lebih agung daripada Al-Quran. Tidak ada. Karena itu tidak ada orang lebih mulia daripada Ahlul Quran di dunia maupun akhirat. Ayo mari kita sama-sama belajar Al-Fatihah. Saya baca satu ayat, boleh untuk mengikuti satu ayat. Ya, tapi fokus sama saya, sama bacaan saya. Insya Allah di majelis ini paling minimal masing-masing bisa pulang ke rumah nanti bisa perbaiki bacaannya sendiri. Nanti setor lagi sama ustaz, sama guru, tahu kesalahannya, kita perbaiki bacaan kita sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu, kalau baca huruf hamzah jangan dengan ain, ganti ain. A'udzu, biasa. Huruf hamzah jangan ganti jadi seperti misal amma yatasaalun diganti jadi yatasaalun, salah. Berarti ganti huruf. Ya, a'udzu ketika baca baru mendaki ain. A'udzu huruf dal jangan baca za. Beda huruf za, beda sama dal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masih ada yang baca za'auzu. Gimana caranya? Ujung lidah keluar sedikit sama gigi di atas. Keluar sedikit, ujung saja, ujung lidah. Jangan diterima semua, ya. Ya sedikit. A'udzu beda sama za, beda kan? A'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asik.
Ya, usahakan ya terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huruf shin ya, syaitan. Jangan baca syaitan. Karena biasa kalau bahasa syaitan kan, jangan baca sa. Setiap huruf shin yang kita belajar, kenapa suratul Fatihah penting? Huruf yang kita belajar sekarang bukan hanya untuk Al-Fatihah. Ketika ketemu huruf itu, setiap ayat dalam Al-Quran, setiap kalimat bacanya sama. Misalnya, ketika baca ayat kursi, Man dzalladzi yashfa'u. Jangan baca man dzalladzi, ya. Yashfa'u, yasfa'u, salah. Berarti huruf yang kita perbaiki di Al-Fatihah, setiap ayat dalam Al-Quran kalau ketemu huruf yang sama, bacanya sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Huruf ha. Jangan ganti ha. Jangan baca dengan bahasa Latin. Huruf Latin, karena ha itu tidak ada huruf bisa diganti kecuali ha. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim salah. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi nanti ihdinas, bukan shin, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Masih baca coba. Ihdinas as-sa. Ya, salat sudah salat belum? Sudah salat belum? Bukan sudah sholat kan? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alladzina, ya, jangan lupa alladzina, sama a'udzu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. Masya Allah, bacaan itu lumayan bagus, alhamdulillah. Tapi kalau cek satu persatu, Allahu a'lam ya. Alhamdulillah. Terus belajar. Bayangkan kita menjadi orang yang terbaik. Apalagi tadi berapa ayat yang kita baca, berulang-ulang, berapa huruf yang kita dapat. Itulah luar biasa. Beruntung orang yang bersama Allah. Beruntung walaupun belum hafal, walaupun bacaannya terbata-bata, tapi karena dia selalu bersama Al-Quran, dia beruntung dunia akhirat. Bukan hanya di akhirat, melainkan di dunia. Yang ketiga itu yang terakhir, satu saja dari keutamaan Al-Quran, Nabi SAW bersabda, "Qal iqra'u surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah." Bacalah suratul Baqarah, karena siapa yang mengambil suratul Baqarah, artinya membaca suratul Baqarah, sebenarnya dia mengambil keberkahan, mendapatkan keberkahan di dunia maupun di akhirat nanti. Keberkahan harta, keberkahan keluarga, keberkahan kesehatan, keberkahan apa saja, untuk niat apa saja baca surah. Karena itu sunnah dari Rasulullah SAW di hadis sahih, baca suratul Baqarah di rumah, karena syaitan akan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya suratul Baqarah. Di riwayat yang sahih, fa inna asy-syaitana yafurru 3 layal. Syaitan akan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya Al-Quran selama 3 malam. Di hadis yang lain tidak disebutkan, tidak disebutkan, di hadis tidak disebutkan harinya berapa hari, bebas. Karena itu saya senang sekali di antara jamaah, jujur saja, banyak jamaah yang suka membaca suratul Baqarah rutin di rumah. Saya kenal baik beberapa orang yang rutin membaca suratul Baqarah di rumah. Bukan 3, bukan 4, bukan 5, bukan 7 orang, lebih. Setiap hari mereka membaca suratul Baqarah di rumah sekaligus dari alif lam mim sampai selesai, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, 2 juz lebih. Pernah enggak kita baca suratul Baqarah dari awal sampai akhir? Pernah enggak sekaligus kita dalam satu kali duduk membaca suratul Baqarah? Kenapa mereka membaca rutin? Itu tidak wajib baca setiap hari, bukan sunnah baca setiap hari. Tapi kenapa mereka rajin membaca suratul Baqarah setiap hari? Agar mendapatkan keberkahan. Setiap hari mendapatkan keberkahan di rumah, di harta, di keluarga, semuanya. Luar biasa. Kurang lebih kalau membaca suratul Baqarah dari alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sekaligus kurang lebih 1,5 jam. Kalau bacanya standar, misal Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kurang lebih 1 jam. Kalau bacanya hadir, kemarin pernah Syekh Musyari Al-Afasi, tahu Syekh Musyari Al-Afasi? Pernah beliau baca suratul Baqarah praktik, bacanya hadir agak cepat. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata. Yang hafal bisa baca seperti itu ya, yang sudah hafal sudah lancar bisa 40 menit. Tapi standar lah, standar kita baca 1,5 jam. Atau misal kalau pelan-pelan bisa sampai 2 jam. Kira-kira ada waktu kosong 2 jam enggak ini kira-kira? Ada? Banyak lebih kan? Mohon maaf, pernah enggak kita main handphone 2 jam ini? Sering ya? Setiap hari rutin istiqamah, alhamdulillah. Dan ketika kita main handphone, main game bisa lebih. Tak usah kita nonton TV
Pernah tak kita duduk sama teman sahabat di teras di rumah ngobrol santai minum kopi sampai 2 jam pada asar sampai azan maghrib? Pernah tak? Sering kan? Sampai ketika ada tamu yang kita cintai duduk bersama kita ngobrol santai senang kita. Sampai dia mau pamit, ya maaf saya mau pamit. Oh mana kita belum duduk? Kenapa belum? Padahal sudah 2 jam 3 jam. Kenapa? Karena cinta. Itu makna cinta Al-Quran. Kalau cinta tidak bosan. Kalau susah berarti belum begitu cinta Al-Quran. Kemudian itu usahakan pelan-pelan. Walaupun belum bisa kita seperti orang-orang saleh yang mereka habiskan waktunya bersama Al-Quran setiap hari khatam beberapa juz, yang penting paling minimal setiap hari membaca beberapa halaman, beberapa surat yang insya Allah menolong kita di dunia dan akhirat nanti. Jangan sampai lewat 1 hari 24 jam belum bisa membaca Al-Quran. Rugi kalau kita tidak sempat. Malu kita sama Allah. 24 jam ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk makan dan minum, ada waktu untuk kerja cari nafkah dan lainnya, tetapi untuk Al-Quran belum ada. Al-Quran tidak membutuhkan kita yang membutuhkan Al-Quran. Karena itu usahakan luangkan waktu setiap hari. Kapan bisa? Khususnya Al-Baqarah yang tadi saya sampaikan. Usahakan baca surah Al-Baqarah di rumah. Tidak harus setiap hari, seminggu sekali. Wallahi barakahnya luar biasa. Dahsyat rizki, rumah tangga, anak, isi hati semuanya menjadi lebih baik kalau membaca surah Al-Baqarah di rumah. Karena syaitan, jin, semuanya lari dari rumah yang di dalamnya ada bacaan Al-Quran. Tidak boleh masuk rumah yang di dalamnya ada bacaan surat Al-Baqarah. Siap insyaAllah? InsyaAllah. Kalau belum bisa Al-Baqarah kan setiap hari, termasuk saya, kalau saya setiap hari belum bisa banyak aktivitas. Tapi Alhamdulillah anugerah Allah, salah satu anugerah Allah kepada ibu saya, Alhamdulillah masih sampai saat ini sudah bertahun-tahun setiap hari membaca suratul Baqarah setiap hari dari Alif Lam Mim sampai akhir suratul Baqarah. Selain itu masih ada murajaah lain lagi. Sebenarnya kalau kita ingat dan azam, Allah berikan kemudahan, Allah berikan keberkahan waktu juga. Bingung kita ketika melihat seorang yang baca Al-Quran setiap hari 2 juz, 3 juz, 5 juz, dan juga orang itu biasa saja. Dia punya kerja, punya keluarga, punya aktivitas yang biasa. Kenapa dia bisa memenuhi semua? Keluarga, kerja, Quran, salat, ibadah, qiyamul lail dan lainnya karena berkah Al-Quran. Wallahi Al-Quran berkah, sumber keberkahan. Karena itu beruntung kalau kita bersama Al-Quran. Yang belum bisa baca Al-Baqarah, dan saya harap Bapak Ibu membaca Al-Baqarah walaupun seminggu sekali. Belum bisa sekaligus, tidak wajib, tidak apa-apa, bagi 2, bagi 4, tidak masalah. Tetapi kalau baca sekaligus itu manfaatnya lebih baik, insyaAllah. Selain surah Al-Baqarah ada 1 ayat tidak kalah dengan surah Al-Baqarah, manfaatnya luar biasa, yang sering kita sampaikan kepada jemaah. Kalau di malam ini hanya itu saja ilmu yang kita dapat, yang lain kita lupa. Itu saja yang kita dapat bawa pulang, beruntung kita luar biasa. 1 ayat, ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. 3 waktu utama jangan tinggalkan. Pagi dan sore, sebelum tidur, habis salat fardu 5 waktu, jangan tinggalkan. Pagi dan sore yang baca ayatul kursi dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala keburukan. Sebelum tidur, sunnah dan kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dilindungi dari segala keburukan. Yang ketiga yang paling penting, tolong jangan tinggalkan bacaan ayat kursi setelah selesai salat fardu. Karena yang baca ayat kursi setelah selesai salat fardu jamin masuk ke dalam surga. Bayangkan 1 ayat saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, qala man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salat
لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. Barang siapa yang membaca ayatul kursi sesudah salat fardu, tidak ada yang menghalangi dia dari surga kecuali maut, kecuali mati. Artinya mati langsung masuk surga kalau baca ayatul kursi. Luar biasa. Coba lihat keindahan, kemuliaan, keberkahan Al-Quran. Satu ayat mengantar kita ke dalam surga kalau baca habis salat fardu 5 waktu. Sayang sekali kalau di antara kita biasa lupa baca ayat kursi setelah selesai salat fardu. Seperti tadi misal habis salat Isya, apakah kita baca enggak? Baca. Ibu-ibu baca enggak ini? Wah, yakin? Kan dah sampai tadi langsung kan mulai sambutan. Ya, jangan lupa. Walaupun habis salat kubur ada kegiatan apapun habis salat, jangan sampai lupa baca ayatul kursi. Satu ayat, 1 minit saja. Bayangkan kalau baca rutin sesudah salat fardu, masing-masing mendapatkan tiket masuk surga insyaAllah. Ayo mari kita sama-sama baca ayat kursi. Mungkin banyak di antara kita tadi tidak sempat membacanya habis salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma satu ayat baca rutin setelah selesai salat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, nanti mati insyaallah masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Siap semua insyaallah? Siap? Siap apa? Ya, setiap hari luangkan waktu. Kapan bisa? Habis subuh, nanti siang, sebelum tidur. Yang penting setiap hari jangan sampai lewat 1 hari belum baca Al-Quran. Khususnya ayat itu yang saya sampaikan, ayatul kursi. Terima kasih. Jazakumullahu khairan jazaa. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan semua.